Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Soraya. Saya akan menjelaskan tugas 2 tentang rancangan Customer Relation Management. Oke, langsung saja saya akan membawa ke intinya. Customer Relation Management yaitu suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka dalam artian umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari intensifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strategi, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup, lifetime yang menguntungkan. KRM sendiri bukanlah sebuah konsep, melainkan sebuah perubahan paradigma untuk perusahaan-perusahaan di mana KRM itu adalah pola hidup yang bertujuan untuk mengajak customer menjadi partner dalam perusahaan tersebut dan berkembang untuk mendapatkan keuntungan bersama. Oke, lanjut. KRM merupakan Customer Relation Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Secara khusus mereka berusaha memberikan layanan yang sifatnya personal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggan, baik sebagai stakeholder maupun shareholder. Dengan demikian diharapkan akan terjalin value chain yang kuat di antara mereka, yaitu melalui customer relation, hubungan dengan pelanggan. Untuk dapat meningkatkan KRM, perusahaan tidak segan melakukan investasi yang cukup mahal dan teknologi canggih yang mampu memberikan layanan maksimal bagi pelanggannya. Oke, lanjut. Sebuah sistem KRM harus bisa menjalankan fungsi dan memperolehnya dengan cepat. Yang pertama, ini kita jelaskan tentang fungsinya ya. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusungkan falsafat customer. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses proses yang bertujuan untuk ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Itu merupakan sistem dari KRM yang harus dijalani untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan dengan cara cepat ialah caranya dengan membantu berbagai bentuk perusahaan untuk mengidentifikasikan pelanggan dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Oke. Rancangan KRM itu manajemen hubungan pelanggan menjadi penting segera setelah perusahaan menemukan pasar dan pelanggan untuk produk dan pelayanan untuk membuat pelanggan puas. Kembali memberitahu orang lain, perusahaan harus tetap mengembangkan produk dan layanan, harus sambil menemukan cara untuk menambah nilai pada produk dan layanan yang ada. Yang terakhir, berikut ini adalah beberapa contoh konsep serta peran penting KRM bagi rantai pasok, yaitu manajemen hubungan pelanggan. KRM Customer Relation Management mengacu pada bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang menguntungkan untuk jangka panjang. Dan yang kedua, KRM menjadi infrastruktur
fitur yang memungkinkan menggambarkan dan meningkatkan nilai pelanggan, serta sarana yang tepat untuk memotivasi pelanggan yang berharga untuk tetap loyal. Dan yang ketiga yaitu KRM adalah rangkaian kegiatan untuk mengelola hubungan di antara orang-orang dalam satu organisasi dan antara pelanggan dan perwakilan layanan pelanggan, customer service perusahaan untuk meningkatkan laba. Oke, lanjut. Contoh penerapan KRM. Pada industri penerbangan di seluruh Indonesia, banyak yang menerapkan program frequent flyer, yaitu mereka perlu untuk mengenal pelanggan dengan baik melalui program ini. Ini digunakan untuk mengetahui pelanggannya pergi kemana saja, menggunakan kelas apa, serta bagaimana frekuensi dan perilaku terbang lainnya dengan mudah dilihat dari program seperti ini. Oke. Komponen KRM sejumlah komponen yang dipertimbangkan untuk mengembangkan manajemen hubungan pelanggan customer relation manajemen KRM yang efektif, dan ini merupakan komponen pengembangan ya. Inisiatif KRM yaitu segmentasi pelanggan, memprediksi perilaku pelanggan, yang ketiga menentukan nilai pelanggan, yang keempat mempersonalisasi komunikasi pelanggan, yang kelima mempersonalisasi komunikasi pelanggan, dan yang keenam pengelolaan kemampuan layanan pelanggan. Oke, lanjut. Tujuan KRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktivitas dari konsep KRM adalah sebagai berikut. Membangun database pelanggan yang kuat, itu yang pertama. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Yang terakhir, kita akan menjelaskan kesimpulannya. Dengan demikian, setelah yang tadi di atas, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Dengan ini diharapkan akan terjalin value chain yang kuat di antara mereka melalui customer relationship, hubungan dengan pelanggan, untuk meningkatkan KRM. Perusahaan tidak segan melakukan investasi yang cukup mahal dan teknologi canggih yang mampu memberikan layanan yang maksimal bagi pelanggan. Oke, terima kasih. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.